Nama saya Franky Kuncoro dan saya aslinya dari kota Solo tetapi cukup lama tinggal di Surabaya, 16 tahun dari 98 dari saya kuliah di Petra sampai kerja dan segala macam. Menikah 2013, 2014 pindah ke Jakarta dan saat ini berarti sudah 7 tahun memasuki tahun ke-8 saya ada di kota Jakarta dan nanti saya bakal cerita bagaimana apa yang saya alami dan semoga cerita saya, kesaksian saya bisa memberkati Anda semua. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan satu firman judulnya ini, Aku Penyembah. Katakan aku penyembah. Sekali lagi yang ngomong, katakan aku penyembah. Siapa mau jadi penyembahnya Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Mau? Kita mau belajar hari ini bersama-sama ya. Karena beda loh antara orang yang cuma asal tahu tapi dengan yang benar-benar menghidupi itu ada bedanya. Nah, saya mau cerita satu hal yang menarik nih. Suatu kali saya ketemu dengan seorang kakak gitu. Seorang kuku gitulah. Dia cerita sama saya, Ki, aku punya gitar akustik. Saya bingung karena apa? Orang ini nggak bisa main gitar, kenapa beli gitar gitu. Dia seorang pengusaha dan saya tahu uangnya rada nggak ada seri gitu. Jadi kalau dia beli gitar nggak mungkin gitar murah. Saya tanya harganya berapa kok? Dia ngomong, Ki, gitarku harganya 300 juta. Ya ampun, itu kalau dibelikan es cendol gitu kan dapat banyak banget gitu kan, bisa buat renang-renang gitu kan. Terus habis itu saya penasaran kan, harga gitar 300 juta tuh gimana sih? Bedanya sama yang 300 ribu apa, kan harus ada bedanya. Oh, dia bawakan gitarnya gitu di rumahnya. Ini loh Ki, gitarnya Ki. Gitarnya dibuka, wah warnanya memang keren banget. Terus dia cerita, ini ada sertifikatnya. Terus dia mulai cerita, ini gitar cuma ada sekitar 10 atau berapa di dunia. Ini kayunya dibuat dari sebuah diambil dari pohon yang sudah disimpan puluhan tahun di sebuah hutan di Alaska. Katanya gitu, keren banget, makanya gitarnya mahal. Nah saya kan nggak sabar gitu. Saya langsung ulurkan tangan, kok aku coba ya kok ya gitarnya. Ketika tangan saya terulur, tiba-tiba tangan saya di stop sama dia. Dipegang gitu sama dia. Saya kaget, loh kok mau coba gitar kok nggak boleh. Kalau coba gitar 300 juta kan harus cuci tangan dulu. Oh saya tahu bedanya. Gitar 300 ribu nggak perlu cuci tangan, 300 juta perlu cuci tangan kalau main gitar seperti itu. Cuci tangan dulu kan. Udah selesai cuci tangan, saya mulai ambil gitar. Saya mulai main tuh gitar. Bener, senarnya fals semua, nggak enak banget. Mulai saya tuning satu-satu. Singkat cerita ketika semua udah tuning, udah enak, saya mulai main. Ketika main memang beda. Itu frekuensi high, mid, low-nya keluar semua. Dimainin enak banget beneran. Tahu nggak ketika saya lagi main gitar, Tuhan kasih hikmat yang indah. Gitar itu enak apa enggak tergantung di tangan siapa. Di tangan orang yang ngerti main gitar, gitarnya jadi enak. Di tangan orang yang nggak ngerti main gitar, gitar semahal apapun tetap nggak enak. Betul nggak? Gitar 300 ribu, tapi yang main namanya Tohpati, salah satu gitaris terbaik Indonesia, tetap enak keluarnya. Sama juga dengan penyembahan. Di tangan orang yang mengerti dan menghidupi penyembahan, itu namanya bumi bisa jadi surga. Alkitab menuliskan Kisah Para Rasul 16. Kasih mau tepuk tangan boleh buat Tuhan, come on. Kisah Para Rasul 16 menuliskan ketika Paulus sama Silas mereka menyembah Tuhan di penjara. Nggak kaget. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Terjadi pembebasan. Yang kedua di sana terjadi apa? Terjadi hati yang dipulihkan. Yang ketiga, keselamatan dinyatakan. Selalu ada sesuatu yang besar gak masuk akal kalau di tangan orang yang ngerti dan menghidupi tentang penyembahan. Makanya hari ini, jangan cuma ngerti penyembahan. Oh penyembahan itu nyanyi ya. Bukan, saya mau katakan. Nyanyi itu salah satu ekspresi dari penyembahan. Nah makanya kita mau belajar. Saya akan mulai dengan satu statement yang sederhana ini. Segala sesuatu itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Lampu itu diciptakan. Itu yang bikin lampu dari awal udah mikirin. Oh lampu aku ciptakan tujuannya untuk menerangi. AC diciptakan supaya apa? Bisa mendinginkan ruangan. Apalagi speaker ini diciptakan untuk bisa memperkeras suara. Semua benda itu diciptakan sama penciptanya itu ada tujuannya. Betul ya?
Dan kalau dia bisa ngomong itu AC, itu lampu, itu speaker. Kalau dia bisa ngomong, dia bakal ngomong seperti ini. Aku bakal happy banget ketika aku bisa melakukan atau memenuhi tujuan kenapa aku diciptakan. AC ketika bisa dingin, dia bakal happy banget. Betul nggak? Lampu ketika bisa nyala, dia bakal happy banget. Kalau lampu, AC, speaker, itu aja punya tujuan kenapa diciptakan. Harusnya manusia juga punya. Kalau kita ngerti kenapa kita diciptakan, percayalah, hidupmu akan jalan di dalam jalan namanya kemustahilan. Dan gak cuma itu, engkau akan jalan di dalam jalan perkenanan dan penyertaan Tuhan. Yang gak masuk akal bisa engkau alami dengan begitu indah. Kita mengatakan jalan hidup orang benar. Tambah lama bukan tambah gelap. Tambah apa? Tambah terang. Dampaknya tambah terasa. Bukan tambah gelap. No. Kita mengatakan dengan jelas. Jalan hidup orang benar. Tambah lama, tambah terang. Pandemi datang, terangnya nggak berkurang. Justru kegelapan datang, terangnya tambah kelihatan. Amin. Kalau tadi lampu AC speaker punya tujuan, bagaimana dengan manusia? Kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 7. Ayat ini membantu kita untuk mengerti, dikatakan seperti ini. Sebab mereka semua manusia dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk apa? Untuk apa? Mengagungkan Tuhan. Sekarang kita ngerti. Ternyata Anda sama saya, apapun latar belakang Anda, apapun kondisi Anda, apapun yang engkau alami hari ini, ketahuilah bahwa kita semua itu diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyanjung Tuhan, untuk menempatkan Tuhan di urutan paling nomor 1 dalam kehidupan ini. Nah, ketika kata mengagungkan itu dilihat dari bahasa aslinya, itu ditemukan kata kabat atau kabet. Ini menarik. Ternyata kata kabat atau kabet itu ternyata artinya adalah to worship atau menyembah. Kesimpulannya, semua kita yang ada di ruangan ini maupun tidak ada di ruangan ini, semua manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Jadi kita ini semuanya makhluk penyembah. Lukas 4 ayat 8 menegaskan ini. Yesus menjawabnya, kitab suci mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepadanya saja engkau berbakti. Alkitab sampai ngomong kata harus menyembah Tuhan. Kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Simpelnya gini. Karena kita ini makhluk penyembah, kalau kita nggak nyembah Tuhan, kita bakal nyembahnya hantu. Gitu aja. Kalau kita nggak nyembah yang terang, kita bakal nyembah yang gelap. Makanya nggak kaget, ada orang yang nggak nyembah Tuhan, bisa nyembah pohon, bisa nyembah matahari, bisa nyembah dirinya sendiri, bisa nyembah popularitas, bisa nyembah uang, bisa nyembah jabatan, bisa nyembah pencapaian. Karena kita makhluk penyembah, kalau nggak connect sama yang satu, engkau bakal connect sama yang lain. Saya cuma punya alasan yang sederhana ketika saya pelajarin di Alkitab. Kenapa kita cuma harus menyembah Tuhan sih? Simpel gini lah. Karena cuma Tuhan yang namanya Yesus Kristus, cuma dialah yang paling besar di antara segala Tuhan yang lain. Udah gak ada lawannya. Jadi gini loh, kenapa engkau harus menyembah cuma matahari kalau engkau bisa menyembah yang bikin matahari? Nangkap sekarang? Kenapa engkau menyembah manusia yang bisa mati, sementara engkau punya kesempatan untuk menyembah pribadi yang kekal yang bisa menaklukkan maut? Sembah yang gak terkalahkan dong, namanya Yesus. Makhluk aja, maut aja tidak bisa menguasainya. Kalau bisa menyembah yang menciptakan langit dan bumi, kenapa cuma menyembah yang bisa menciptakan teknologi? Yang terbesar,
yang tertinggi, itulah yang layak untuk disembah. Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Simpelnya gini, cuma Dia yang paling mengasihi kita, titik. Mana ada namanya Tuhan yang duduk di tempat maha tinggi, mau turun ke dunia jadi manusia. Cuma buat menyelamatkan kita. Nggak ada. Dia terlalu mengasihi. Ketika engkau nggak setia, Dia tetap setia. Titik. Nggak ada Tuhan yang seperti Dia. Kenapa kok cuma Dia yang layak disembah? Alasannya simpel. Karena cuma Yesus yang tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, kebesarannya tetap sama. Itulah Tuhan namanya Yesus. Karena itu engkau harus sembah Tuhan, jangan yang lain. Yang lain rugi, kurang tinggi kastanya. Kurang tinggi kasihnya. Yang lain kasihnya terbatas. Yesus kasihnya nggak terbatas. Main di kiro, bro. Nyanyi bareng-bareng ya. Kalau nggak salah ibadah yang ini masih ada jadwal berikutnya nggak? Nggak ada. Berarti kita punya waktu sampai jam 12. Karya terbesar dalam hidupku. Nyanyi bareng-bareng ya. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Nyanyikan bareng-bareng. Sekali lagi ya, boleh ya? Sekali lagi nyanyi bareng-bareng. Karya terbesar, terima kasih Tuhan, dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Cuma Yesus yang layak disembah, amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan terima kasih. Kami bisa menyembah-Mu, ini anugerah. Nah, kita nggak akan pernah bisa menghidupi penyembahan kalau kita nggak ngerti menyembah itu apa. Banyak orang berpikir bahwa menyembah itu bernyanyi, bermusik, nyanyi lagu, melodi, ibadah, menangis. Itu loh. Ini orang nyembah banget, tahu nggak karena apa? Tiap kali dia nyanyi itu nangis terus. Ya orang kalau kena masalah ya nangis terus. Ada orang yang ngomong kayak gini, menyembah itu loh, yang merinding-merinding. Ada nggak seperti itu? Kalau cuma merinding, di kuburan juga merinding. Apa itu? Itu loh penyembahan itu yang lompat-lompat itu. Kalau cuma lompat-lompat nggak perlu di gereja, di luar gereja juga banyak yang lompat-lompat. Apalagi kalau habis dapat THR, THR-nya didobel-dobelin gitu, lompat semua. Sebenarnya. Menyembah itu apa sih sebenarnya? Coba kita lihat. Matius 15, 8-9 dikatakan. Begini kata Allah. Begini kata siapa? Kata Allah. Orang-orang itu hanya menyembah aku dengan apa? Kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Dikatakan apa selanjutnya? Percuma mereka menyembah aku. Sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturan. Banyak orang salah ngerti tentang menyembah. Dipikir cuma kata-kata manis. Dipikir cuma nyanyian yang indah. Dipikir cuma ibadah yang ternyata enggak. Tahu nggak seringkali kita tuh seringkali suka ngomong manis sama Tuhan. Tapi ternyata kelakuan kita bertolak belakang. Kalau nyanyi manis banget ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Oh Yesus. Dengan
segenap hatiku. Seringkali kan gitu kan kita nyanyi. Aku mengasihi Engkau. Siapa? Yesus. Dengan gak cuma hati, segenap jiwaku. Tapi begitu berikutnya jadi beda. Ku renungkan firman-Mu setahun sekali. Mulutnya ngomong aku mengasihi, tapi baca firman setahun sekali. Itu ibaratnya kayak gini loh. Ngomong cintanya sama Ani, tetapi hatinya dan seluruh hidupnya dikasih sama si Ina. Nangkep nggak? Ngomong cinta sama yang kanan, ternyata pernikahannya sama yang kiri. Waduh, itu kasihan banget. Kita seringkali sama Tuhan seperti itu. Mulutnya ngomong cinta, tetapi hatimu tidak cinta sama Tuhan. Karena itu menyembah itu artinya apa sih? Simpel kok. Menyembah itu artinya mendekat dengan yang disembah. Simpel ya. Ketika engkau dekat, intim, nempel sama Tuhan, baik ibadah maupun gak ibadah, baik dikasih jadwal maupun gak ada jadwal, baik di dalam tekanan maupun di dalam kenyamanan, baik di dalam apa lagi, di dalam suka maupun duka, engkau tetap dekat sama Tuhan. Itulah namanya penyembah yang sejati, yang asli. Kalau yang palsu, baru digoncang dikit, udah, bye-bye, udah Tuhan, udah. Penyembah yang asli yang Tuhan rindukan, itu kejar hatinya Tuhan, melebihi kejar berkatnya Tuhan. Nangkep ini. Berkat itu sementara loh. Tetapi hati Tuhan, pribadinya itu kekal selama-lamanya. Amin. Siapa yang malam hari engkau mau kejar Tuhan? Aku mau dekat sama engkau selama aku masih hidup. Yang mau? Gak apa-apa, angkat tangan dulu. Biar surga potret Anda satu-satu. Dan dia lihat, ketika kau ngangkat tangan, dimulai sebuah permulaan yang baru. Kilometer 0 lagi, diriset lagi gak apa-apa. Aku mau berjalan bersama dengan engkau Tuhan setiap hari. Itu baru namanya penyembah yang Tuhan cari. Bukan gara-gara ibadah, bukan gara-gara dijadwal, bukan gara-gara melayani, bukan gara-gara dipaksa. Tetapi karena kita sadar, aku baru jadi puas, aku baru jadi maksimal adalah ketika aku kembali menyembah, yaitu mendekat lagi sama Tuhan. Lampu kalau dekat sama listrik sumbernya, lampunya bisa nyala, betul kan? Manusia juga sama. Ada 3 berkat yang luar biasa yang kita bisa alami ketika engkau kembali hatimu mendekat sama Tuhan. Yang pertama, yang saya belajar, ketika seseorang kembali kepada hati yang menyembah, ini yang terjadi. Engkau memiliki cara pandangnya Tuhan. Yesaya 33 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Tuhan tinggal di tempat apa? Tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Oke, kita coba lihat gambar berikutnya. Ini menarik. Anda lihat bangunan yang ada angka 1-nya. Kalau Anda pergi ke lobinya, ke lantai 1-nya, yang Anda lihat kalau di lantai 1 paling cuma bisa lihat apa? Cuma bisa lihat lobi dari tempat itu, atau mungkin cuma jalan di depan ya, betul kan? Tetapi kalau Anda naik ke lantai 30 dari bangunan tersebut, view-nya langsung beda, langsung tiba-tiba bisa lihat pemandangan kota. Pernah nggak pergi ke bangunan yang tinggi dan tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang beda di sana? Tahu nggak cara surga melihat dan cara bumi melihat itu beda? Bumi cuma bisa melihat dari kerendahan. Surga bisa melihat dari kejauhan, hidup mau kemana. Saya punya satu cerita yang menarik. Kira-kira 12 tahun yang lalu saya pergi ke sebuah tempat. Gedung itu sekitar 40 lantai lebih. Dan saya ke sana karena berjumpa dengan seorang teman. Singkat cerita mau pulang dari tempat itu sekitar jam 1 siang. Saya awalnya mau pulang tapi akhirnya nggak jadi mau pulang karena apa? Karena macetnya minta ampun di depan sana. Saya mulai mikir udah deh nggak usah pulang dulu.
Tapi kan saya sore ada janjian sama temen nih di daerah yang lain. Saya mesti segera pulang sekarang deh. Singkat cerita saya dapat hikmat. Saya telepon deh teman saya. Karena kalau di lantai 1, saya cuma bisa lihat macetnya jalan di depan. Tetapi teman saya di lantai 36 dia tinggal, dia kantornya. Pasti bisa melihat sesuatu yang beda dari saya. Saya telepon dia. Dan akhirnya dia ngomong, Ki, kamu pulang sekarang. Kamu lihat apa di atas sana? Aku lihat, itu macetnya cuma sampai lampu merah depan dan kamu ke arah kiri. Itu sudah aman dan mendingan lu jalan sekarang karena tambah sore tambah macet. Ketika teman saya ngomong kayak gitu, ada hikmat yang Tuhan nyatakan. Itu kayak hidupmu, Ki. Kalau kamu di bumi, kamu tuh cuma bisa lihat macetnya kehidupan, tekanan kehidupan. Sementara aku, Tuhanmu, Bapakmu di surga, di tempat yang tinggi, aku sudah bisa lihat masa depanmu yang penuh dengan harapan. Aku bisa lihat jawaban hidup yang engkau perlukan. Aku bisa tunjukkan orang mana yang engkau perlu ketemu, sehingga engkau bisa tahu masa depanmu itu aman di dalamku. Cara surga dan cara bumi melihat itu beda. Kita cuma bisa melihat apa yang ada di depan mata. Tuhan sudah bisa lihat sampai kepada kekekalan. Suatu kali saya rilis album yang pertama. Itu musim yang gak mudah. Musim pembentukan saya yang begitu luar biasa. Saya waktu itu mau launching album. Saya ngomong sama seorang teman. Boleh gak dibantu supaya ada yang bisa mempromosikan waktu ibadah. Tolong dong saya dibantu. Ini album pertama saya. Pengennya kan bisa jadi berkat di mana-mana. Saya kaget banget ketika dapat jawaban. Ki, I'm really sorry. Kita gak bisa bantu kamu. Dan nanti nggak ada yang bisa promosiin kamu. Waduh. Ketika saya dengar kata-kata itu awalnya juga kecewa. Ini gimana sih? Udah teman lama masa nggak bisa bantuin. Harusnya gini. Tapi tahu nggak di dalam kekecewaan saya. Awalnya saya kecewa. Tiba-tiba Tuhan ngasih saya cara pandang yang baru. Ki, kalau ada orang yang promosikan album kamu. Dan album kamu akhirnya dikenal banyak orang. Atau jadi berkat di mana-mana. Itu biasa. Tapi kalau nggak ada yang support kamu kelihatannya nih. Dan nggak ada yang bantu kamu promosikan album. Tapi tiba-tiba album kamu jadi berkat di mana-mana. Itu kamu baru tahu bahwa kamu menyembah Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Di hari dimana album itu di launching. Nggak ada yang spesial. Nggak ada yang spesial. Biasa banget. Saya sempat, Tuhan kok cuma gini doang sih. Padahal saya excited banget. Tiba-tiba. Besok pagi ini saya dapat info. Ki, tahu nggak? Album kamu jadi number 1 di iTunes chartnya Indonesia. Hah, yang benar saya cek. Benar. Itu di atasnya albumnya John Mayer. Saya kaget banget. Nggak masuk akal. Dan nggak lama setelah itu, bulan September 2017, saya dikontak, dihubungi sama seseorang. Dia ngomong kami dari Anugerah Musik Indonesia, mau kasih tahu bahwa lagu kamu masuk sebagai nominator di Anugerah Musik Indonesia tahun 2017. Itu nggak masuk akal. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu siapa yang masukin lagu itu. Bermula dari mana? Ketika cara pandangku diubahkan. Responku dari kecewa jadi santai aja. Karena kita tahu, karena saya tahu Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah di depan saya. Aku nggak kecewa lagi. Kalau engkau tetap tinggal dalam kekecewaan, rugi besar. Kalau engkau nempel sama Tuhan, cara pandangmu diubah. Ternyata di balik kekecewaan, engkau punya kesempatan untuk mengasihi. Karena di balik fitnah, suatu kali kamu akan bantu itu orang. Tuhan lagi ubah cara pandang GSJS malam hari ini. Yang kedua, kalau orang menyembah mendekat sama Tuhan, apa yang terjadi? Bisa memiliki sifat atau karakternya Tuhan. Yuk kita lihat satu foto yang menarik. Ini ada foto kakek nenek yang udah senior gitu kan. Pernah dengar istilah ini nggak? Orang kalau tambah usia, menikah, itu nggak tahu kenapa bisa tambah mirip mukanya. Pernah dengar nggak istilah itu? Cara ngomongnya kok mirip sih. Papa sama mama, opa sama oma nih kok tambah lama kok tambah mirip. Kesukaannya, makanannya dan segala macam.
Saya tiba-tiba ingat saya sendiri. Ceritanya gini, saya itu kalau, jadi gini, istri saya itu kalau dapat makanan enak, dia makan gitu. Terus tiba-tiba reaksi mukanya itu ketahuan banget. Kalau makanan itu enak. Dia sambil lihat saya sambil ngomong gini, "Enak boy." Surabaya soalnya. Saya dulu nggak kayak gitu. Singkat cerita, 7 tahun menikah. Sekarang kalau saya makan enak, enak boy. Itu ketularan saya. Gara-gara apa? Menikah. Orang kalau deket, satu diem, satu cerewet. Yang diem bisa jadi cerewet, cerewet bisa jadi diem. Bener nggak? Yang satu suka pakai baju hitam-hitam, yang satu sukanya warna-warni. Tiba-tiba yang hitam bisa jadi warna-warni, warna-warni bisa tiba-tiba suka warna hitam-hitam aja. Kedekatan itu mengubahkan sifat dan karakter manusia. Bagaimana kalau engkau dekat dengan Tuhan? Tuhan itu siapa sih? Allah itu kudus. Orang kalau dekat dengan Tuhan yang kudus, makanya hidupnya jadi kudus. Ada godaan dosa langsung ingat. Ada yang ngingetin, nggak bablas. Ketika engkau dulunya mengingini sesuatu kesukaanmu di waktu yang lalu dan itu menuju ke dosa, nggak tahu kenapa ada yang ngerem dan berkata, it's enough, itu masa lalu. Jangan lakukan lagi, jangan lakukan lagi. Kamu bisa hancur di sana. Ada sesuatu yang kayak ngerem kita. Itu jadi berubah banget kita. Dulunya suka pornografi, tiba-tiba ada yang ngerem. Kayak Tuhan ngomong. Karena saya pernah ngalamin. Dimana Tuhan benar-benar ubahkan saya. Direm. Jadi gak suka. Jadi tahu diri. Karena kasih Tuhan udah terlalu besar buat saya. Allah itu kasih. Kalau orang nempel sama kasih, jadinya penuh kasih. Betul gak? Hidupnya diisi sama kasih. Mau nyerang balik, tiba-tiba ada remnya. Jangan, ampuni, berkati. Itu kalau nggak gara-gara deket sama Tuhan, deket sama firman Tuhan, nggak bakal sanggup. Manusia ini terbatas, tetapi Tuhan itu tanpa batas. Kasihnya tanpa batas, kesetiaannya tanpa batas. Itu yang membuat kita dimampukan. Allah itu murah hati, penuh hikmat. Dia penasehat yang ajaib, Allah perkasa. Bapak kekal, Raja damai, dia lemah lembut, dia rendah hati. Semua sifat yang Tuhan bisa punya dan karakternya, itu bisa tertransfer, melekat di dalam diri kita. Engkau Tuhan di dalamku, aku juga rindu di dalam hatimu terus Tuhan. Makanya gini, orang kalau nyembah Tuhan, tambah lama, tambah mirip Kristus, itu salah satu ciri-cirinya penyembah yang asli. Kalau tambah lama tambah nggak beres, coba cek itu deketnya sama siapa? Deket sama yang terang apa sama yang gelap? Karena kalau deket sama Tuhan, jadinya tambah lama tambah mirip Kristus. Yang terakhir, sampai sini semuanya diberkati? Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Ini hikmat Tuhan yang dinyatakan. Yang terakhir, orang kalau dekat sama Tuhan, menyembah itu mendekat sama Tuhan. Yang terjadi apa? Kita bisa mendapatkan fasilitas dan kuasanya Tuhan. Wow. 1 Korintus 4:20 dikatakan. Sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa? Kuasa. Saya punya cerita yang menarik. Suatu kali saya mau nonton sebuah konser. Tiketnya udah habis, udah sold out. Akhirnya saya bingung, wah saya pengen banget ini konser, bagus banget. Tiba-tiba saya diingatkan, itu yang bikin konser kan temen deket kamu Ki. Oh iya, yang bikin konser kan temen baik nih. Saya telepon dia. Bro, bisa bantu nggak? Bantu apa Ki? Aku mau nonton konser tapi tiketnya udah habis. Lu mau nonton? Buat lu mah gampang Ki. Gampang gimana? Ya, kan gue yang bikin konser. Ya udah deh, lu datang waktu hari H dan ini yang bakal lu dapat. Coba kita lihat gambarnya. Ini yang saya dapatkan waktu itu. Tiba-tiba di hari H saya datang, ada seseorang menghampiri saya. Ngasih saya itu namanya VIP Pass. Itu all access. Bisa sampai pergi ke backstage yang isinya semua penyanyinya, pemusiknya semua di sana. Sampai bisa mendapatkan VIP seat yang selama ini saya benar-benar pengen banget dong dapat namanya VIP seat. Hari itu kejadian.
Tahu nggak kenapa semua fasilitas dan kuasa untuk bisa masuk ke tempat-tempat yang nggak sembarangan orang bisa masuk itu bisa saya dapatkan? Karena saya dekat sama yang bikin konser. Bayangkan kalau manusia dekat sama yang ciptakan langit dan bumi. Wah, semua katakan wow. Wow. Anda bisa tahu fasilitas dan kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya itu bisa dinyatakan dalam kehidupan Anda. Yang percaya Anda tepuk tangan paling luar biasa. Suatu pagi, tahun 2014 saya pindah ke Jakarta. 6 bulan setelah itu saya nggak lihat apa-apa. Awalnya mau bangun sekolah tetapi nggak lihat apa-apa. Singkat cerita istri saya ngajak saya udah deh yang pulang ke Surabaya aja. Tetapi saya selalu ngomong enggak nanti dulu. Di dalam kebimbangan saya, keraguan juga ketakutan saya. Saya cuma ingat satu ayat itu Ibrani 4 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa dengan penuh keberanian hampirilah tahta kasih karunia Tuhan. Karena di dalam tahta kasih karunia Tuhan itu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ayat itu begitu berbicara dengan kuat sampai akhirnya saya ngambil gitar. Saya mulai nyanyi, main di up. Ketika itu mulai kata-kata itu begitu kuat, firman itu begitu kuat, saya mulai ambil gitar dan mulai nyanyi aja, bermazmur aja. Ku menyembah, saya nyanyi aja waktu itu. Dalam kudus hadiratmu. Ini Ibrani 4:16. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Saya nyanyi aja terus. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kekuatanku ini terbatas. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Yesusku, Tuhan aku panggil nama. Hanya Kaulah segalanya. Jadi singkat cerita ketika saya terus nyanyi. Gak tahu kenapa tiba-tiba tuh ada sebuah perkataan iman yang muncul. Tuh, orang kalau dekat sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, itu akan mendapatkan tuntunan Tuhan juga. Anda kalau kasih rahasia, saya percaya Anda nggak kasih ke sembarangan orang, betul nggak? Kalau Anda punya kartu ATM, ada namanya PIN-nya, ada namanya password-nya. Saya yakin bahwa password itu cuma dikasih kepada orang yang dekat dan Anda percaya. Setuju? Surga juga punya cerita yang sama. Di dalam kedekatanmu dengan Tuhan, ada rahasia dan tuntunan yang Tuhan mau nyatakan di hidupmu. Saya ketika nyembah, saya cuma dapat satu kata-kata. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Itu aja. Ya udah, akhirnya saya nyanyi. Ku yakin Kau hadir di sini. Oktober 2014. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ini perkataan iman gue. Kemenangan terjadi di sini. Ketika lagu itu selesai diciptakan, mazmur saya naikkan buat Tuhan. Apakah tiba-tiba ada orang langsung kasih saya kantor, tiba-tiba, Ki, ayo Ki bikin. Nggak ada hari itu. Tapi yang ada satu hal yang menarik. Dari ketakutan saya, ketika saya mendekat sama Tuhan, Tuhan ubahkan ketakutan jadi ketenangan. Hatiku jadi tenang lagi. Aku terima kekuatan yang baru karena aku mendekat dengan Tuhan yang tanpa batas. Kekuatannya, kuasanya juga tanpa batas bisa menghidupkan kembali pengharapanku. Hari itu aku bangkit lagi. Dan aku ngomong sama istriku, yang gak usah takut. Kemenangan terjadi di sini. Lagunya udah keluar, tunggu tanggal mainnya pasti terjadi. 5 bulan setelah itu, beneran saya dapat kantor daerah Muara Karang. Tapi permasalahannya, 1 tahun setelah itu kantornya tutup. Karena apa? Karena udah gak bisa dipakai lagi. Yang sewa lantai bawah gak mau lanjutin. Saya gak bisa lanjutkan.
2 tahun saya berjuang di Jakarta dari 2014 sampai 2016. Nggak lihat hasil yang signifikan. Nggak perlu nunggu istri saya ngajak saya pulang Surabaya. Saya ngomong sama dia, yang kali ini aku yang ngajak kamu pulang Surabaya. Udah, yuk pulang. Istri saya kaget. Dan akhirnya kami mulai pelan-pelan cari rumah di Surabaya lagi. Itu kalau ada soundtrack mau dibikin kayak sinetron, ada lagunya Sheila on Seven yang bisa mengiringi kami. Judulnya apa? Aku pulang. Gitu, mungkin kayak gitu lagunya. Udah cari rumah keliling. Ketika cari rumah keliling, istri saya ingetin saya. Dia ngomong gini, yang udah deh kita nggak usah pulang Surabaya. Kenapa? Kamu itu loh, nulis lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini, kemenangannya belum terjadi kok udah mau pulang Surabaya. Itu namanya kayak perkataan istri saya itu seperti perkataan yang pahit tetapi menyembuhkan saya. Nggak enak kayak obat, tetapi itu menyembuhkan kembali pengharapan saya. Saya akhirnya ngomong sama dia, Pak, ya udah, mulai hari ini kita sungguh-sungguh nempel terus melekat sama Tuhan ya. Kita kejar hatinya Tuhan. Aku juga nggak tahu yang aku tahu cuma satu, masa depanku aman di tangan Tuhan, itu aja. Singkat cerita, mulai hari itu kami menghampiri Tuhan setiap pagi dengan begitu indah, begitu manis. Kami sering kali nyanyi lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Tahu lagunya luar biasa. Itu lagu tercipta kira-kira mungkin era 1000 sekian gitu kan. Zaman Majapahit itu terciptanya. Ini kalau tahu luar biasa loh. Itu lagu favorit saya sama istri. Kami nangis, kami cari Tuhan, Tuhan kaulah pengharapan. Singkat cerita, ketika kami doa, saya dapatkan tuntunan Tuhan. Bikin PowerPoint, siapkan sekolah yang kamu mau bangun seperti apa. Singkat cerita saya bikin, saya nggak tahu itu bakal jadi seperti apa. 2 bulan setelah itu, saya ketemu sama pemilik mall, namanya Plaza Indonesia. Itu termasuk di daerah tengah, premium area di Jakarta. Dan di akhirnya pemiliknya ngomong kayak gini, Ki, ayo bangun penyembah, bangkitkan penyembah, dimulai dari tempat ini. Maksudnya tante gimana? Saya panggil dia tante. Ya kamu ayo kerjakan di tempat ini, pakai apa yang ada, yuk kita bangun penyembah. Tante, kemarin aku udah cari 200 juta per tahun aku aja nggak sanggup. Ini kan sewanya 200 juta per bulan, tambah nggak sanggup tante. Nggak apa-apa, kamu kerjakan serius, kita bangun bareng-bareng. Januari 2017, saya masih ingat sekali. Sekolah itu berdiri di Plaza Indonesia yang tidak masuk akal secara akal manusia. Dimulai dari mana? Ketika hubungan kami dengan Tuhan itu dipulihkan, kami mendekat sama Tuhan setiap pagi, setiap hari, cari Tuhan. Kami nangkep tuntunan Tuhan selangkah demi selangkah. Siapa hari ini mau mendekat sama Tuhan? Kau bisa bangkit berdiri. Kau bisa bangkit berdiri. Ada 3 cara untuk kau bisa mendekat sama Tuhan. Yang pertama, sering cari Tuhan. Caranya gimana sih? Saya masih ingat ketika saya dulu, ketika masih PDKT sama, dulu masih temen mau jadi pacar. Tahu nggak cara gimana saya bisa pendekatan sama dia? Pagi jam 7, nanya, halo apa kabar, kamu lagi ngapain? Benar nggak? Siang dikit jam 9, jam 10, tanya lagi, halo kamu lagi ngapain? Jam 12 nggak tahan, pengen deket lagi, kamu lagi sibuk apa sekarang? Jam 4 kontak lagi nanya, nanti malam kalau kita makan bareng aja gimana? Ya. Orang yang mau deket akan suka cari. Gimana kalau engkau memulai pagi hari? Udah lupakan masalah dulu, cari Tuhan terlebih dahulu. Saya ingat ada satu hal yang istri saya lakukan. Istri saya tukang bikin kue. Suatu kali saya tanya sama dia, yang kalau kamu bikin kue, aku mau tanya satu hal deh. Itu kalau misalnya urutannya dibalik bisa apa enggak sih? Maksud kamu gimana? Itu misalnya terigu harusnya masuk urutan ketiga, kamu tempatkan urutan pertama. Itu telur harusnya urutan kedua, kamu kasih ke urutan ketiga. Pokoknya dibolak-balik. Bisa nggak jadi? Ya nggak bisa toh yang. Kuenya nanti jadinya bantat, yang ngomong kayak gitu. Ketika saya tanya sama istri saya gitu, tiba-tiba Tuhan tuh kasih hikmat.
itulah seperti kehidupan manusia. Seringkali